Oke, balik lagi dengan Kang Mehmet di sini di Clovertech ID. Oke, jadi buat di video kali ini sebenarnya saya ingin apa ya istilahnya? Kebetulan kan kemarin kita ada rakitan tuh yang 1 jutaan yang menggunakan prosesor i5 2400 gitu kan. Ya udah saya pengen nyoba nih kalau misal ternyata dia menggunakan graphic card dan hal lainnya yang agak proper. Nah, si prosesor 4 core 4 thread ini apakah masih layak di tahun sekarang? Karena ya untuk sekarang itu standarnya agak naik ya. Jadi kalau misal kita lihat deh dulu RAM 4GB itu untuk gaming nyaman. Cuman sekarang ya minimal itu 8GB. 8GB aja kadang nggak cukup gitu. Makanya ya kita coba apakah prosesor ini masih layak untuk digunakan untuk keperluan gaming di 2023. Oke, jadi untuk si PC-nya saya pindahin ke casing ini. Ini casing Aerocool Trinity kalau nggak salah ya. Ntar, gak enak. Nah, Aerocool Trinity. Terus tuh RAM saya masih pasang 2x4GB. Untuk graphic card saya ganti ke GTX 1060 yang versi 3GB. Kenapa pilih itu? Karena kemungkinannya kecil untuk bekas mining. Bekas mining saya suaranya hilang. Nah, karena untuk yang varian 3GB itu sangat kemungkinannya kecil untuk digunakan buat mining. Karena buat mining rata-rata ya RAM-nya harus lebih dari 4GB, 6GB minimal kalau nggak salah ya, buat yang terakhir lah kayak gitu. Oke, terus untuk power supply juga jelas diganti. Ini pakai dari Deepcool yang PF 500 kalau nggak salah. Ya, kayaknya yang 500 sih. Kalau nggak salah. Oke, sekarang kita coba buat nyalain dulu. Buat kalian kan yang budgetnya tipis-tipis pengen tuh si komputernya tuh ala-ala gaming kayak gini lah gitu kan biasanya. Ya ini aja kalau misal di total mungkin sekitar 3 juta mungkin ya. Ini udah pakai SSD juga, cuman SSD-nya ini saya pakai yang 120GB kalau nggak salah ya, 120GB. Ya udah, kita coba buat nyalain dulu. Anjrit. Norak bre. Nah, kalau buat kalian nih yang budgetnya tipis kan suka pengen ala-ala RGB. Cuman kalau misal RGB-nya kayak gini, aduh norak bre. Lihat nih. Gak asik gitu kan. Norak lah intinya. Oke, sebelum kita mulai, ini buat kalian ya yang suka RGB tapi kayak gini, ini kalau misal ini terlalu terang sebenarnya. Oke, sekarang saya coba buat ganti dulu biar ya agak lebih enak dipandang lah. Oke. Bentar, fokus Kak. Oke, jadi ini udah selesai diganti fan-nya ya. Yang awalnya pakai ini nih, yang tadi yang RGB norak alias RGB rainbow gitu kan. Sebenarnya ini ukuran gede loh, 14 cm. Nah, ini yang bagian belakang 12 cm tuh. Beda ukurannya ya. Cuman saya udah ganti sama fan yang ukuran 12 cm 3 biji. Cuman yang ini beda soalnya RGB atau RGB-nya itu benar-benar RGB, bukan kayak tadi yang kayak pelangi. Pelangi. Oke, sekarang kita coba buat nyalain. Hup. Nah, sekarang RGB-nya agak lebih adem, gak terlalu silau ke mata. Soalnya ini kalau misal gimana ya, di video agak beda sih hasilnya ya. Oke, jadi nah tampilannya kayak gini kurang lebih. Ini lebih adem, RGB-nya gak terlalu gak senora yang tadi lah ya. Meskipun ya ini RGB-nya gak bisa diatur-atur sama kalian buat warnanya gitu kan.
Oke, jadi untuk total kurang lebih ini PC-nya itu 3 juta koma. Mungkin ya intinya untuk pengetesan kali ini kira-kira dengan penggunaan spesifikasi 4 core 4 thread dengan graphic card yang ya ini bisa dibilang kelasnya medium lah ya, medium ke atas, bukan yang entry level banget. Performanya kayak gimana? Oke, jadi untuk di game GTA 5, game sejuta umat gitu kan, kita coba setting di settingan lowest atau yang paling rendah gitu kan, di resolusi Full HD, kira-kira performanya kayak gimana. Oke, di sini kita mendapatkan FPS rata-rata 100 atau bahkan lebih. Tapi bisa kita lihat di sini bahwa CPU usage-nya itu termasuk tinggi dibandingkan dengan GPU usage-nya yang hanya rata-rata masih di bawah 50% gitu kan. Nah, bahkan untuk di daerah perkotaan, meskipun dari segi FPS ini agak berkurang ya, jadi sekitar 80-an, tapi si CPU usage-nya sendiri ini masih tetap tinggi dibandingkan dengan GPU usage-nya sendiri. Oke, di sini mungkin kenapa FPS-nya lebih rendah dibanding sebelumnya, karena untuk daerah kota ini kan dia AI-nya itu jalan ya dibandingkan yang scene yang sebelumnya. Makanya untuk prosesornya ini kayaknya dia yang bikin ngelimit si FPS. Oke, sekarang kita coba buat optimasi. Jadi settingannya ini rata-rata very height saya set. Nah, untuk FPS-nya sendiri ini masih playable bisa dibilang, karena FPS-nya dapat di 480-an ini untuk di scene-scene awal ya. Nah, di scene ini juga di 90, 80 ya, ini sangat lancar gitu kan. Nah, di scene ini juga lumayan di 100-an, 90, 70, oke, tapi masih di atas 60. Nah, kalau misal kalian perhatikan ini di bagian GPU usage-nya sendiri ini udah naik, di awalnya yang di bawah 50%, sekarang rata-rata udah naik di atas 80%. Oke, di scene pesawat ini dapat FPS di 100-an, masih oke sebenarnya. Oke, nanti kita coba lihat di daerah perkotaan kayak gimana.
Oke, di daerah perkotaan ini awal-awal kita dapat di 90-an. 80-90-an ya. Ini kok lebih tinggi dibanding yang tadi. Oke, tapi kita yang jelas yang bisa kita lihat di sini yaitu GPU usage-nya itu lebih tinggi, dan ini settingan grafisnya lebih tinggi ya. Otomatis ini ibaratnya settingan yang lebih optimal. Ya, dengan FPS masih di atas 60, dan sekarang udah di 60-an nih. Ini ya bisa dibilang sangat nyaman. Jadi ya tinggal di setting-setting aja buat settingannya. Jadi buat yang GPU hubungan dengan berbahan, nah gitulah. Oke, selanjutnya kita ke Forza Horizon 4. Untuk settingannya ini di settingan low di resolusi 1080. Oke, di keramaian kita dapat FPS di 60-an. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kita mendapatkan CPU usage kembali yang sangat tinggi ya, di 99 sampai 100%. Sedangkan untuk GPU usage-nya ini hanya sekitar 50 sampai 60 sekian aja. Oke, sekarang kita udah ada di luar di keramaian yang tadi. FPS udah cukup naik, yaitu di angka 80-an ya. Meskipun agak turun tadi ke 76. Oke, untuk GPU usage-nya sendiri ini masih kita cukup rendah ya. Rata-rata masih di bawah 70. Atau di 70-an aja sih. Ini gamenya cukup playable kalau misal kita lihat di data benchmark yang ini. Oke, sekarang kita buat custom yang settingan yang custom. Masih di Full HD dengan settingan rata-rata ultra. Kita cek untuk performanya kayak gimana. Nah, di scene awal di area yang banyak orang ini yang rame di keramaian, kita dapat FPS di 50-an. Ya 50, 60, ya 50 sampai 60-an lah ya. Nah, tapi untuk GPU usage-nya sekarang udah naik nih, jadi sekitar di 90-an. Tapi untuk FPS-nya kita gak mengalami penurunan yang sangat turun gitu. Karena emang ini bisa dibilang bottleneck di bagian prosesor. Oke, kita mulai ada di arena luar. Oke, di sini kita dapat FPS ya masih di atas 60-an dengan settingan ultra. Rata-rata itu di setting ke ultra tadi ya. Ini ya sangat-sangat playable sekali. Jadi berarti kalau misal kombonya itu macam kayak gini ya, prosesornya gak terlalu kuat tapi graphic cardnya agak lumayan, ya tinggal di setting-setting aja si settingan grafisnya biar cukup memadai. Oke, sekarang untuk di Dota 2 kita dapat FPS
di 80-an. Ini untuk settingan ultra ya, di resolusi Full HD kita dapat 80 sampai 90-an. Oke. Ya untuk game ini sih cukup playable lah ya, nggak ada permasalahan. Cuman untuk CPU usage-nya ini termasuk rendah, tapi GPU usage-nya nggak bisa tinggi, padahal ini udah di settingan ultra. Makanya anehnya itu FPS-nya itu ke limit gitu. Si prosesor nggak bisa pakai sampai full potensi dari permainannya. Oke, sekarang kita coba buat ubah settingannya ke fastest atau yang paling rendah. Kita cuma dapat FPS di 100-an aja, jadi gak beda jauh dari settingan yang tadi ya. 100 atau 90-an ini kita dapat. Jadi kalau misal emang kalian gak terlalu mementingkan FPS, settingan udah settingan ultra aja, karena dapat FPS-nya itu gak beda jauh, cuma di sekitar 80 sampai 90-an aja. Ya mentok-mentok pun 100, tapi kalau gambarnya burik kayak gini kan mending ya udah. Mending kita main di settingan ultra kayak gitu. Oke, selanjutnya di game Rise of Tomb Raider, kita settingan di height dengan resolusi Full HD ya. Oke, di scene awal, oke di sini emang nggak terlalu berat waktu awal, jadi dapat FPS 100-an lebih. Oke, nah di sini udah mulai drop ke 60-an. Oke, cuman di sini kita bisa lihat bahwa si GPU-nya dan prosesornya ini usage-nya termasuk tinggi keduanya. Alias mereka bekerja optimal. Dan untuk FPS-nya sendiri ini ya masih di atas 60, jadi cukup playable. Berarti untuk game ini masih gak masalah kalau misal emang target kalian di 60 FPS atau lebih ya. Ya intinya untuk settingan game yang playable, di game ini settingan height-nya cukup nyaman untuk dimainkan.
Oke, selanjutnya di game Apex Legends, di sini kita coba main di resolusi 2K. Oke, ini cukup optimal untuk GPU usage sama CPU usage-nya ya. Cuman FPS yang didapat sayangnya ya agak terlalu tinggi. Cuman di 40-50-an aja. Oke, sekarang kita coba buat setting kembali. Ini udah diubah ke Full HD ya. Nah, untuk di settingan Full HD, dia dapat FPS di 70-an. 60-70 ya, sekitar 60-70 ya, ini cukup. Bukan cukup lagi sih, ini nyaman kalau misal untuk kompetitif. Ya, untuk komputer seharga segini gitu kan. Oh, ini ada drop di bawah 60 ya, tapi 50-an masih oke lah. Oke, jadi ada drop bisa sampai 54. Tapi untungnya agak terlalu rendah ya, agak sering juga. Oke, sekarang kita coba buat ganti lagi settingannya. Ini kita coba settingan low ya. Beberapa hal di low, udahlah. Kita settingan rata kiri. Kira-kira kayak gimana? Kita udah rata kiri ya, apply. Oke, kita dapat FPS 100. Oke, usage-nya tinggi juga. Oke, di 90, 190, antara 100 atau 90. Oke. Jadi kalau misal kalian nggak terlalu memperhatikan kualitas grafis, di settingan ke low ini lumayan dapat FPS-nya di 100-an rata-rata ya. Oke, sekarang kita coba di game Resident Evil 4 yang remake yang baru. Nah, ini untuk settingannya ya. Kita coba dulu. Oke, dapat 60-an. Ini untuk CPU dan GPU-nya tinggi, cuman FPS ya oke, masih oke. Coba lihat dulu. Oke, kita coba di area yang lain. Nah, untuk FPS ya masih oke di 70-an dengan settingan yang tadi. 80. Oke, 70 sampai 80-an ya. Oke, nah ini udah di daerah desa dengan settingan yang tadi. GPU usage-nya itu gak naik. Soalnya di sini udah banyak orang-orangnya, jadi ya CPU-nya udah kewalahan duluan. Ulang. Nah, ininya ke performance, soalnya tadi kan ke quality ya. FPS dapat masih gak beda jauh. Cuman si GPU usage-nya jadi agak naik ya. Oke, kita coba ke balance. Dapat FPS 47, 46. Oke lah ya, berarti ini emang si prosesornya aja udah kewalahan ini. Oh, tapi udah, ini juga si GPU-nya udah kewalahan nih. Oke.
Di area yang agak sepi sih kita dapat FPS di atas 60 ya. Ya 60-an lah, rata-rata 55 atau 60. Cuman kalau misal udah menghadap ke area yang banyak zombinya, FPS-nya langsung turun lagi. Oke, selanjutnya di game Genshin Impact. Kita di resolusi Full HD, settingan height. Untuk pacing kita off, render resolution kita coba ke 1,5. Oke, FPS cuman di 40-an, 50-an. CPU usage juga terlalu tinggi, cuman GPU usage-nya tinggi. Kita ganti lagi settingannya. Kita set render resolusinya ke yang awal aja ya, yang satu doang. Oke, jadi kita ke settingan height yang height. Oke, kita dapat FPS di 60-an, cukup stabil. Dengan GPU usage-nya gak terlalu tinggi, masih di bawah 80. Untuk CPU usage-nya ini sangat aman sekali. Oke, saat ketemu musuh juga ini FPS cukup stabil ya, gak ada penurunan yang jomplang gitu. Paling jadi 57 atau 58. Oke, kita coba ke 2K, apakah dia kuat? Oke, kuat. Di 60 fps. 58. Oke, jadi di 2K juga masih kuat ternyata ya. Leave it all to me. Time to clean up. No, my sword. Oke, intinya kalau misal untuk Genshin Impact, settingan height dan resolusi sampai 2K ini masih kuat. Ya, emang gak terlalu berat sih untuk game Genshin Impact ini ya. Oke, selanjutnya di game Valorant. Untuk resolusi kita pakai yang 2K. Terus settingannya di low. Ya, semua di lowin dulu. Oke, kita dapat FPS di atas 100. Tapi GPU usage-nya agak tinggi ya. Meskipun nggak sampai 90-an. Cuman ini GPU usage-nya sendiri cuman 16-15 belasan persen aja. Sangat ringan gitu. Oke, kita coba ganti settingannya ke settingan height. Oke, sekarang GPU usage-nya naik, cuman tetap si prosesor dia kewalahan. FPS kita masih dapat di atas 100-an ya. Hampir sama kayak tadi.
Jadi ya untuk yang game ini CPU bone ternyata. Kalau misal game-game kompetitif kayak gini banyak yang emang apa ya, si prosesornya itu dipakai buat anti cheat atau anti apa ya istilahnya tuh, ya anti cheat. Karena banyak yang pakai cheat sih kalau game-game online kayak gini ya, makanya CPU usage-nya agak cukup tinggi gitu. Oke, untuk di game PUBG ini kita coba buat settingannya itu di rata-rata di medium. Kita dapat FPS-nya itu cuman 50-an sampai 60-an. Cuman di CPU usage-nya sendiri ini cukup sangat tinggi. Sedangkan untuk GPU usage-nya ini termasuk rendah ya. Kita coba ganti settingannya lagi. Oh enggak. Ya, untuk FPS-nya nggak bisa lebih dari 60-an rata-rata ini. Entah kenapa untuk PUBG yang sekarang itu cukup berat ya dibandingkan dengan yang dulu atau di tahun kemarin. Kalau tahun kemarin ini CPU usage-nya itu nggak terlalu tinggi loh. Oke, tadi kita coba buat di arena training atau latihan. Sekarang kita coba buat di lapangan atau di apa ya istilahnya, di luar. Oke, di game yang benernya gitu kayak gimana. Nah, setelah mulai agak ke bawah, FPS-nya makin kecil ke 30-an aja. Oke, ini si CPU usage-nya sendiri edan ya. Tinggi banget dia. Lanjut, ini kita lagi lari, FPS-nya makin kacau lagi karena gak stabil, antara 20-an bahkan kurang. Nah, ini di dekat rumah-rumah juga FPS kacau banget, gak playable sama sekali. Oke, sekarang kita coba buat ubah settingannya menjadi low. Kita gak usah custom aneh-aneh. Oke, kalau misal di dalam gedung ini FPS 30-40-an ya. 40 lah kurang lebih. Oke, sekarang kita di luar pakai mobil, FPS-nya di 50-an. Oke. Ini gak nyaman sih sumpah. Kalian bisa lihat ini di grafiknya sendiri, FPS-nya naik turun banget ya. Oke, untuk game PUBG ini sih emang gak tahu ini apakah terusan bakalan kayak gini atau nanti bakalan ada perbaikan. Soalnya kan saya juga pernah melakukan pengetesan dengan grafik card GT 1030 dan prosesornya itu i3 Gen 4. Itu gak ngalamin hal kayak gini gitu. Kalau ini kan prosesor sampai 100% terus rata-rata dan GPU usage-nya itu rendah. Makanya ini kayaknya gamenya aja yang emang lagi bermasalah gitu. 来，消音。在我这，在我这。你没头盔吗？哈，你不戴头盔的？
Oke, jadi itu kesimpulannya ya. Jadi buat 4 core 4 thread sebenarnya untuk beberapa game emang sudah cukup. Cuman untuk kebanyakan game-game yang agak baruan yang kesininya ternyata udah kurang layak lah kalau misal kalian pengen performa yang lebih. Bisa dibilang bahwa ini bottleneck bottleneck di bagian graphic card karena ternyata si prosesornya udah kewalahan duluan sebenarnya gitu. Oke. Nah terus ya itu karena buat sekarang contohnya untuk di game PUBG di tahun kemarin saya pernah rakit dengan spek ya hampir serupa, cuman si prosesornya itu gak nyampe 100% loh, karena emang ternyata untuk sekarang, untuk tahun-tahun ini atau mungkin di 2023 ini sistem requirement-nya itu lebih tinggi lagi. Makanya tadi waktu in game kok 100%an gitu atau 90-an lebih, dan akhirnya si FPS-nya gak bisa naik dan bahkan gak stabil gitu. Oke Bu, jadi buat kalian yang suka konten ini silahkan share ke teman-teman kalian, jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Oke, saya Kang Mehmet pamit, bye. Keringat.